murkanya Allah juga terletak kepada murka orang tua. Sebelum menjawab pertanyaan ibu, saya akan membawakan suatu kisah di zaman Rasulullah SAW. Seorang pemuda yang bernama Kilab bin Umayyah. Kilab bin Umayyah ini mempunyai orang tua yang sudah tua renta dia, yang sudah uzur dia. Lalu Kilab bin Umayyah ini benar-benar merawat orang tuanya dengan penuh kasih dan sayang. Kebiasaan Kilab bin Umayyah ini memerah susu onta yang diperas dari tangannya sendiri dan diberikan langsung kepada kedua orang tuanya. Inilah kerja Kilab bin Umayyah setiap harinya. Pada suatu hari, ketika Kilab memberikan susu segar kepada kedua orang tuanya, dia lihat orang tua itu masih tertidur saja, tidak terbangun dia. Dan Kilab pun tidak membangunkan kedua orang tuanya. Dia tetap berdiri di samping orang tuanya yang sudah tertidur lelap. Dan esok harinya baru terbangunlah kedua orang tua yang sudah tua renta tersebut. Dan diberikanlah susu segar tersebut kepada kedua orang tua Kilab bin Umayyah. Pada suatu hari datanglah panggilan jihad fisabilillah oleh Umar bin Khattab. Wahai Kilab, sekarang engkau akan diutus ke medan juang, wahai Kilab. Dan Kilab pun minta izin kepada kedua orang tuanya. Wahai ayah dan ibu, saya akan pergi berjihad di jalan Allah. Wahai ayah dan ibu, izinkanlah saya untuk pergi berjihad di jalan Allah. Kata orang tua Kilab, jangan engkau pergi Kilab. Nanti ketika engkau pergi berjihad, kami bersama siapa engkau tinggalkan, wahai Kilab? Siapa yang akan mengasih kami makan dan minum, wahai Kilab? Kata Kilab bin Umayyah, tenang wahai ayah dan ibu, saya akan mencarikan ke engkau seorang budak atau pembantu yang akan mengurus engkau seperti tanganku mengurus engkau. Lalu kata bunda Kilab, tidaklah sama wahai Kilab, orang lain mengurus aku dengan tangan engkau, wahai Kilab. Lalu Kilab pun tetap pergi berjihad di jalan Allah tanpa restu kedua orang tuanya, dengan meninggalkan orang tuanya dengan seorang budak atau pembantu. Setiap hari budak itu memberikan susu kepada kedua orang tua Kilab bin Umayyah. Dan pada suatu hari hal serupa pun terjadi. Ketika sang pembantu memberikan susu kepada orang tua Kilab bin Umayyah, dia lihat orang tua itu masih tertidur saja, tidak terbangun dia. Dan pembantu pun pergi berlalu meninggalkan orang tua yang sudah tua renta tersebut. Apa yang terjadi ibu-ibu? Di tengah kedinginan malam, terbangunlah orang tua yang sudah tua renta ini. Berbisik-bisik mereka berdua, wahai Kilab, engkau di mana Kilab? Kami tidak redha engkau berjihad, wahai Kilab. Kami haus Kilab, kami lapar Kilab. Kami akan mengadukan engkau kepada Rasulullah, wahai Kilab. Dan berita ini pun sampai kepada telinga Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab pergi ke medan juang, memanggil Kilab bin Umayyah. Wahai Kilab, engkau pulang, wahai Kilab. Kata Kilab, saya ingin berjihad, wahai Umar. Apa kata Kilab? Engkau rawatlah kedua orang tuamu dengan tanganmu sendiri, dengan penuh kasih sayangmu, maka pahalanya sama dengan pahala jihad fisabilillah. Ibu, ketika mayat terbujur nanti di tengah rumah, orang tua ibu sudah pergi meninggalkan ibu selama-lamanya. Dua ingatan yang ada hari itu. Yang pertama yang tak pernah kita lupakan, belayan ibu kepada kita tak pernah kita lupakan, Bu. Sejahat apapun ibu, seganas apapun ibu, tapi dia tetap membelai anaknya. Kemudian yang kita ingat adalah kita pernah menyakiti dia. Mungkin pernah air mata keluar dari mata ibu kita menetes di pipinya. Itulah yang sering kita ingat. Dan di saat itu mungkin kita akan mengatakan, ya Allah, andaikan ada orang yang menjual nyawa, ya Allah, biar ku beli nyawa, ya Allah, asalkan ibuku sehat, ya Allah, asalkan ibuku hidup, ya Allah, walaupun ibuku menjadi pajangan saja di rumah, ya Allah, aku rela, ya Allah. Jadi ibu-ibu, walaupun ibu berikan emas kepada orang tua, takkan pernah terbalas jasa orang tua, Bu. Karena sebagai anak, sebagian besar anak selalu menyusahkan orang tuanya. Contoh kecil saja, ketika kita melahirkan anak kita, Bu,
yang punya andil adalah ibu kita. Bahkan tak jarang orang menjadikan orang tuanya sebagai pembantu, sebagai mengasuh anak-anaknya. Ini adalah dosa yang terbesar bagi kita, menjadikan orang tua kita sebagai pembantu. Jadi ibu-ibu, kita ingat lagi, saya tidak akan menasihati siapa saja kepada orang tua. Kita cuma mengingat, Bu, banyak orang begini nih. Misalnya kita beradik kakak 5 atau kita beradik kakak banyak lagi tuh. Orang tua kita di tangan kita aja mungkin, atau di tangan fulan bin fulan mungkin, atau di tangan adik kita mungkin. Sang adik ketika orang tua bersama dia akan mengatakan, ya Allah, orang tua sama saya aja sendiri. Kakak-kakak yang lain gak ngikut, marah-marah dia kan. Kakak-kakak yang lain tidak bertanya. Atau sebaliknya, orang tua sama saya saja, adik-adik nggak bertanya, adik-adik nggak mengurus. Menurut saya, bersyukurlah Anda yang saat sekarang ini orang tua berada di tangan Anda. Berarti surga untuk Anda selama-lamanya. Bersyukur kita, Bu. Alhamdulillah, mak sama saya loh. Mak, saya ambil redonya, ridallahu fi ridho walidin, suqtullahu fi suqtil walidin. Ridhonya Allah terletak kepada ridho orang tua, sedangkan murkanya Allah juga terletak kepada murka orang tua. Sekeras apapun orang tua kita, kesal pun kita kepada orang tua kita, tetap beristighfar. Apalagi sekarang ini dalam 1 tahun mungkin ada lockdown, ada corona ini, kita full dalam merawat orang tua kita, maka sesungguhnya itulah surganya Allah. Kalau kita bayangkan lagi, Bu, saya bawakan sebuah nyanyi untuk menyentuh ibu. Orang tua kita makan dulu ya. Orang tua kita makan bismillahirrahmanirrahim. Itu ketika mak kita nyuap nasi, Bu, nggak jadi dimakannya nasi oleh mak kita, Bu. Teringat kita akan pulang sekolah, ditutupnya kembali demi untuk kita, Bu. Dengan lembut ibunda bilang, nah, mama tadi bawa ini nak, makanlah. Mama udah makan belum? Mama udah kenyang nak. Begitu orang tua kita, Bu. Tapi sekarang ini, Bu ya, ketika kita makan apapun, bismillahirrahmanirrahim, saya makan ya Allah. Ini untuk emak 500 rupiah, ini untuk emak 1000 rupiah, ini untuk emak 5.000 rupiah. Sebulan kemudian kirim orang tua uang 150.000 rupiah. Gak ada rekening mak kita, pinjam rekening tetangga. Ketika mak kita atau bapak kita menerima uang dari kita, digenggam eratnya tangan kita, alhamdulillah, masih takana anak jambo. Kira-kira dengan uang 150.000 sebulan sudah terbalas jasa orang tua oleh kita, Bu? Belum kan? Jasumandi indah kata balik, biarlah babuka pirajo ame. Takkan pernah terbalas jasa orang tua kita, walaupun emas dan perak kita berikan kepada orang tua. Makanya saya bernasihat kepada bapak-bapak nih, kepada orang yang mau menikah. Ketika engkau mau menikah, bilang sama calon istrimu, kalau saya ngasih uang sama mama saya, kau tak usah ikut campur. Nah, itu Junaidi tuh. Junaidi bilang sama yang padusinan rancak tuh, kicik kabini tuh, aden kalau kabalat ke babini jo kau, kalau bara gaji den saparo atau sebagiannya untuk amak den. Kau setuju nggak? Kalau nggak setuju, Anda belum beruntung. Cari yang lain, Junaidi. Kenapa? Karena ibumu, ada suatu kisah di zaman Rasulullah juga, seorang pemuda bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, mak saya sering minta uang kepada saya ya Rasul, ngutang uang kepada saya ya Rasul. Apa kata Rasulullah? Jangankan makmu minta uang kepadamu, jiwamu itu milik ibumu. Jadi para laki-laki kalau ngasih uang sama maknya di kampung, ini nasihat untuk Junaidi dia, tidak wajib minta izin kepada istri, tapi memberitahukan boleh. Cari wajah istri dulu. Kalau bini itu pilih rasanya kicuh tagak senyo. Kalau bini lainnya agak jahe kamak wak rasanya kan. Jangan kece-kecean kayaknya. Tapi kalau bini itu elok, dek, atau bayayang lah, yang abang kengirim piti ke mama ko, bara bang 1 juta, unde saketek bana bang, ko piti adel ado 1 juta lah bang, hanya giannya si adel namanya kan.
Jadi begitulah. Jadi menjelang pernikahan supaya akrab orang tua dengan menantu, bilang sama istri, kalau aku mengasih uang sama orang tuamu, engkau tidak berhak untuk mengaturnya. Begitu juga sebaliknya, kalau engkau ingin mengasih uang sama mamamu, ini dari kantong abang, karena mamamu juga mamaku, karena mamamu sangat baik kepadaku, dibesarkannya engkau, dicantikkannya engkau, diberikannya kepadaku, maka mertua kita adalah orang tua kita yang nomor 2. Understand? Nah, jadi udah terjawab pertanyaan ibu? Silakan, nggak apa-apa, silakan ibu mengajukan pertanyaan yang lain. Udah puas? Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu yang ada di Batam, yang ada di Jakarta bisa mendengar ini dengan baik. Mudah-mudahan kita bisa berbenah diri. Kemudian selama pandemi ini kita meningkatkan amal ibadah kita banyak-banyak, sholat sunat taubat, Bu. Setiap waktu kita jangan lupa sholat sunat taubat, karena setiap waktu juga kita bikin dosa, Bu. Banyak dosa kita, Bu. Tidak usah kita jabarkan dosa kita. Banyak-banyak sholat sunat taubat. Bilang sama Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, saya orang yang zalim ya Allah. Saya orang yang susah meninggalkan dosa ya Allah. Bantu hamba ya Allah. Tolong hamba meninggalkan dosa-dosa ini ya Allah. Tolong kembalikan hamba ini ke jalan yang benar ya Allah. Apa kata Allah? Sebanyak buih di lautan pun dosa hambaku aku ampuni. Dengan satu syarat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, tobatlah engkau kepadaku dengan tobat yang sebenar-benar bertobat. Karena betapapun banyaknya dosa kita, Allah akan ampuni. Baiklah ibu-ibu jemaah yang saya muliakan, udah jam 5:30 lewat. Tadi mintanya 1 jam, udah lewat ya Bu ya. Terima kasih banyak atas perhatian ibu semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.